Aku berantem, tak sengaja main tak suruh mobil malah bocor korban, aduh nggak apa, aduh malah aku yang luka, tak datangi itu kiainya. Kalau aneh itu menantang semua orang santet seluruh dunia. Kalau bisa seluruh dunia menyantet saya kasih uang 200 juta. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi Slim keterangan buat kalian hadir. Bye bye. Jadi saya apa ya? Jadi pengen tahu lebih dalam nih Gus. Satu sisi Gus bisa dibilang masuk ke dalam ranah praktisi. Siap. Ya, kan? Iya. Praktisi itu berarti kan orang yang memang ahli di bidang. Iya. Kalau orang mungkin nyebut Gus Metal sebagai pimpinan ponpes, nggak percaya Gus. Saya sorry. Karena apa? Iya. Ya, dan rocker Gus, betul nggak? Iya, iya. Tapi kalau orang berpikir Gus Metal ini dukun, pasti percaya, betul nggak? Betul, betul. Karena apa? Satu sisi mengedepankan style orang, ya walaupun sekilas mirip penyanyi reggae, betul nggak? Betul. Tapi dengan atribut yang digunakan, terus berbicara tentang hal yang orang tidak pernah bahas, ya orang berpikir Gus Metal ini dukun. Nah kalau dukun, kenapa ngebahasnya justru hal-hal yang bertentangan dengan profesi? Itu yang buat saya penasaran. Makanya saya cari-cari, saya muter-muter, pengen tahu gitu loh. Memang gini, kenapa saya bertanya seperti ini? Karena dulu saya juga mantan vokalis black metal. Tuh kan nggak salah saya. Dulu. Terus dari kecil dulu suka pacaannya metal suka. Bahkan tato saya juga banyak ya. Di sini Pak, ini aja enggak? Banyak. Nah, terus saya juga pernah ke Tanah Suci hajian, pernah nggak satu kali. Sering lah ya. Sering ya. Terus orang yang mengatakan seperti ini, tatoan naik haji ini tabiaran aja, kenapa? Kalau surga dan neraka bukan milik mereka Iya, yang betul. mampu merasa dirinya lebih baik. Ya, sering seperti Dan itu. seperti Seperti ya. Bahkan sering gini yang sering saya kecewa itu. Kok tatoan gini, malas setiap aku pulang haji, tak tato badan gua tambahin lagi. Iya, biar orang ngoceh apa masalah. Kalian banyak seperti itu yang ngomong itu. Nah, tapi kembali ke profesi. Siap. Ya orang berpikir, apalagi Gus Metal masuk ke ranah PPTMN, Siap. perguruan praktisi metafisik Nusantara. Siap, habis. Dan terapis kan. Artinya sebagai praktisi, kalau cuman ya saya juga yang menggeluti dunia spiritual kan bukan setahun 2 tahun. Artinya gini, namanya spiritual itu kan bentuk keyakinan. Contoh, Gus Metal melakukan semprot nih, ya, semprotan baygon ke mulut itu kan satu, enggak semua orang bisa melakukan itu. Iya. Walaupun dia tahu mekanismenya, bagaimana cara penanganannya, saya yakin dari 1000 belum tentu 1-2 orang mau melakukan hal seperti itu, ya kan? Berarti kan harus melibatkan keyakinan. Keyakinan. Nah pasti. keyakinan itu kan tidak mampu dilihat dan dirasakan, tetapi bisa meyakini adanya pertolongan Allah di sini. Betul. Lantas karena segala sesuatunya yang saya pahami pasti akan atas izin Allah. Kayak orang, contoh, misalkan walaupun orang misalnya cuma pura-pura nih, ala-ala praktek perdukunan, santet, tiba-tiba diijabah sama Allah. Apakah itu nggak menutup kemungkinan itu masuk ranah gaib? Ini kalau setahu saya, pengalaman saya kayak tadi atraksi debus ini awalnya memang harus berdoa. Kadang-kala atraksi debus itu nggak semua itu berhasil lagi ya. Kadang ada yang gagal. Itu ada yang gagal. Pernah gagal lagi. Terbakar wajah pernah gagal. Karena apa? Waktu atraksi terlalu sombong itu pengaruh juga loh ya.
ini terbakar kena semburan api itu yang pertama. Terus dan yang kedua, yang kembali lagi ke santet, katakanlah orang ritual ini nyantet si A, dia pakai alat sajak A, B, C, D, dia minta kendanya ke apa itu, saya yakin nggak bakalan diterima, nggak bakalan bisa. Saya yakin nggak bakalan bisa. Karena apa? Kalau saya ngomong nggak bakalan bisa, karena sudah ratusan paranormal, bukan sepuluhan ya, ratusan saya datangi ke mulai luar kota, luar pulau, karena seperti ya di kota-kotanya luar pulau, tak datangi, nggak bisa. Udah dipraktekkan ini, disandet ini nggak bisa, cuma berani yang ngancam ya udah tunggu 5 hari, lihat aja masuk benar-benar tajam. Nggak masuk sampai sekarang, sampai detik ini nggak masuk. Tapi andai kata suatu hari nanti ada orang yang benar-benar bisa melakukan itu, gimana? Tapi saya yakin nggak bisa. Saya yakin 100% nggak bisa. Oke, keyakinan itu nggak bisa digabungkan kan? Siap. Karena Allah tuh menyarankan kita harus yakin, yakin, yakin. Iya. Betul kan? Nah, kalau keyakinan tidak bisa dirubah, itu kan Gus mental sendiri. Nah, pertanyaan saya, apakah itu akan mempengaruhi pola pikir anak atau istri? Kan satu sisi, tadi saya dengar istri lugu lah. Istilahnya nggak mau ikut campur deh pokoknya. Iya. Berarti kan ada indikasi kekhawatiran, dong, Gus. Ya, khawatir pasti ya. Bener dong. Iya. Namanya bentuk kasih sayang, bentuk cinta pasti. Oke lah, gua nggak kenapa-napa kalau disantet orang. Nah, kalau ada orang nekat terus berbuat sesuatu hal yang sifatnya kita nggak pernah tahu, misalkan lagi makan di luar. Nah, ya mungkin kalau kita berbicara santet racun, ya Gus juga pasti paham. Buku panjang dilempar, hilang. Apa nggak mikir sampai sejauh sana? Saya mikir sampai sejauh itu. Tapi saya yakin aman. Awalnya kenapa istri saya lugu? Istri saya kan orang desa. Orang desa biasanya itu percaya hal mistis yang nggak masuk akal. Itu orang desa, istri orang desa. Saya pernah lihat sendiri waktu aku pacaran sama istriku, waktu pacaran. Karena lugu, aku makin cinta sama dia. Gitu. Terus nikah, setelah itu di tempatnya itu ada punden. Ya. Setelah itu kiai loh, bukan dukun loh ya, itu kiai yang nggak kiai loh ya, ternama loh kiai. Anehnya kiai itu waktu di situ yang pundennya itu namanya si A adalah dirasukin ke kiainya, masuk. Artinya si kiai itu kerasukan dari si A namanya, kerasukan. Nah, orang desa teman saya percaya, terutama istriku, dan karena keluarganya istri itu otomatis percaya bilang gini, kamu harus gini. Aku lihat sendiri waktu itu. Ya akhirnya saya datangi, tajak ngomong, makin tahun berapa? Dia bingung sudah. Namamu siapa? Turunmu siapa? Namamu siapa? Tak trik seperti itu. Akhirnya dia nggak bisa menjawab dengan alasan pura-pura sadar, pura-pura itu pingsan. Nah itu akhirnya langsung tak sok terapi langsung. Ini Pak Kiai, ini kasihan orang desa ini. Jangan kamu tipu seperti itu. Kalau kamu kalau kamu betul bisa merasuki, coba rasukin aku. Tak kasih hadiah. Artinya dia alasannya Allah alam. Kalau bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak. Itu kan alasan dia kan. Akhirnya lama-kelamaan tak lawan terus. Akhirnya alhamdulillah orang kampung situ percaya sama aku itu. Oke. Nah, pertanyaan saya satu lagi, dengan berbagai macam pengalaman nih yang Gus Metal jalani sampai detik ini, berarti kalau kita berbicara praktisi ya Gus Metal salah satu praktisi. Pernah nggak belajar hal-hal yang sifatnya ya spiritual, budayaan? Pernah. Paling suka dari kecil. Sudah pernah dibuktikan? Dulu korban sih, jadi korban aku. Dulu ikut, zaman dulu waktu kecil kan ada kan pengisian badan di masjid, dilanggar. Apalagi dari Jawa Timur ya? Iya, Jawa Timur banyak tuh. Beli telur ayam. Bukan telur ayam. Bayar uang 500 rupiah. Kan dulu masih lumayan, iya. Udah, terus dirapal ya. Terus badannya itu digolok. Wah, percaya seneng, bel. Ya. Akhirnya tak tes keluar, aku berantem. Tak sengaja tak suruh ngumpul, malah bocor. Korban, aduh nggak apa-apa, aduh mana aku yang luka.
tak datangi itu kiainya, tak datangi nggak ada, tak tunggu sampai pulang. Ya di rumahnya di jauh tak tahu, aku apa jauh gimana ya? Alasannya kamu kurang gini itu. Kemarin kamu kuat, tolong aku isi lagi. Bayar aja, jauh-jauh katanya. Ternyata tes lagi keluar tak sengaja dipukul, dia kena. Itu korban itu. Tapi pernah ketemu emang beneran? Enggak pernah. Belum pernah sama sekali. Bahkan aku sampai luar pulau, luar kota. Merguru yang kepingin sakti lah dulu, ternyata nol, bohong semua. Nah, oke. Menurut Gus Metal sendiri kebal itu ada apa? Kebal itu kalau menurut saya kebal yang apa sih? Ya dulu kebalnya. Ya seperti yang Gus Metal jalan selama ini. Melaku perjalanan spiritual. Kan kalau perjalanan spiritual ya mencari guru lah, guru yang mumpuni lah kasarnya ya. Yang berharap punya kesaktian tapi ternyata zong nih. Menurut Gus Metal sendiri kebal itu ada atau tidak? Kalau menurut saya pribadi kebal nggak ada. Kebal Nggak ada. Kenapa? Saya juga punya bos untuk beli barang anti silet anti kebal itu sampai luar pulau, luar kota, luar negeri itu sampai 20 tahun lebih nggak sampai 2 tahun, 20 tahun lebih ya. Tes. Artinya apa? Kita suruh bawa uang sampai 1 miliar, 2 miliar, terus 200 juta, itu uang cash loh ya. Kita datang ke sana. Ternyata apa hasilnya? Kadang siletnya diganti. Iya. Awalnya sih bosku ketipu. Akhirnya kenal aku, tolong minta satu enggak gitu. Ya akhirnya palsu. Kalau dia ngomong palsu, kan ketahuan palsunya. Enak, palsu enggak? Kalau dia ngomong palsu enak, kalau dia bulat. Artinya terpaksa kita main tangan. Banyak di YouTube kan banyak itu yang pengakuan itu. Nah, menurut Gus Metal kebal itu nggak ada. Siap. Tadi saya ngelihat salah satu video Gus Metal, saya nggak nyebutin senjata, tapi apa yang terjadi di video itu ya semua juga kan atas izin Allah. Betul, atas ya, Allah kan? iya. Kalau saya memang percaya ilmu selamat. Selamat ya, percaya kalau selamat percaya. Pada saat saya lihat tadi itu tiba-tiba ada sesuatu yang melukai tetapi tidak mematikan. Nah, itu kan bisa juga disebut kategori ya kita ngomongin bahasa prokem ya, kebal atau tektok. Kalau nggak percaya kebal itu ada, kenapa yang tadi saya lihat itu ya namanya kebal itu kan nggak harus dia benar-benar apa ya tidak tembus senjata. Logikanya mau itu pisau, mau itu peluru, kalau kena kulit pasti tembus, apalagi dari jarak dekat. Tembus betul gitu. Kalau tidak percaya kebal, kenapa video tadi justru malah 180 derajat dari opini yang Gus Metal sampaikan ke saya? Ini ya kembali lagi ke pertanyaan di Pranalego tadi mengatakan selamat itu ada. Itu bisa percaya 100%. Kenapa harus saya percaya? Kalau kebal bener ada saya nggak percaya. Tapi kalau selamat nggak percaya. Kenapa? Saya pernah membuktiin. Saya berantem sama orang. Saya nggak membantu orang yang lagi kecopetan sama diperampok. Ada istriku itu waktu itu. Tak bantu, dia pukul ternyata dia pakai senjata. Saya dibacok, saya telak ini. Akhirnya dia jatuh tak ajar, akhirnya dimasak sama orang. Ya, orang mengatakan aku kebal, tapi aku punya pikiran dua. Pikiranku bercabang nih. Kebal karena goloknya itu nggak tajam tumpul, atau selamat. Ya itu, tadi bingung. Itu, tadi bingung kan? Orang mengatakan aku kebal, enggak pak, ini nggak tajam. Terus mau diperiksa tadi udah diamanin itu si pelaku itu. Ada. Tapi kan logikanya kalau orang mau melakukan kejahatan dia pasti mempersiapkan sesuatu. Iya. Nggak mungkin dia bawa golok tumpul. Meskipun goloknya itu tumpul juga tetap pasti patah dong tulang gue. Betul nggak? Enggak pelur waktu itu. Oh, pelur, merah. Merah, iya merah semua. Ya, oke. Nah, yang tadi saya lihat di salah satu video Gus Metal juga kan ya berdarah itu. Tapi ya melogikakannya itu nggak masuk akal. Dengan jarak dekat yang harusnya tembus nggak harus mati deh, tembus ya kan,
entah senjatanya apa, tetapi tidak sampai membunuh, bahkan masih ya kayak orang cuman apa ya, kepleset gitu, masih nggak percaya itu kebal. Kebal itu ada. Kalau tetap nggak percaya kebal itu nggak ada. Kalau selamat saya percaya. Ya katakanlah contoh gini, kita nggak sengaja, katakanlah ada sih, ada katakanlah kita nggak sengaja dipukul, dibuacok, cuma kita selamat. Terus setelah itu nggak sengaja, katakanlah terus dites lagi, akhirnya pecah. Seperti contoh seperti ini ya, contoh seperti ini. Katakanlah Kipran Lewu ini jalan-jalan di makam yang besar. Makam kan harus ada patokannya tuh, patokannya tuh ya banyak kan ya. Kalau Kipran lari, mesti pikirannya mesti aku jatuh, mesti aku jatuh, gitu, mesti aku jatuh. Ada banyak patokan. Tapi kalau Kipran nggak sengaja lalu dikejar anjing, pasti selamat. Lari, karena apa? Otomatis refleks lari, selamat biarpun kakinya kena duri tetap lari. Nah itu anehnya dari itu. Refleksnya seorang dari itu yang bisa dikatakan selamat dan bisa dikatakan doa-doa kita terkabul sebelumnya itu. Lantas kenapa ada mukjizat? Kenapa ada maunah? Mukjizat iya tapi maunah, karomah. Artinya orang selamat juga nggak mungkin bisa berkali-kali dong. Betul nggak? Betul. Ibaratnya kalau saya sih memang mengamalkan ilmu selamat, bukan ilmu kebal. Seperti yang saya sampaikan juga sering. Makanya saya penasaran. Saya mengulik kebal ini karena bahasa prokem, bahasa anak-anak muda tekbal, ya kan? Walaupun pada intinya itu ilmu selamat. Kayak misalkan saya lagi off-road sendirian di hutan, tiba-tiba saya dipalin. Alhamdulillah, lecet pun enggak, sakit pun enggak. Berarti kan percaya nggak sih adanya amalan-amalan tertentu yang mampu mendatangkan karomah? Percaya lah itu. Percaya. Ya berarti nggak menutup kemungkinan dong ada orang yang mengamalkan amalan tertentu. Coba. Gini, soalnya kenapa? Saya kok tetap mengatakan nggak ada. Karena banyak oknum paranormal yang menjual ilmu kebal seperti itu. Banyak, ya itu yang saya nggak percaya. Ya kalau yang dia mau Kiprana ya kayak doa selamat itu saya 100% percaya. Soalnya ada banyak teman-teman dari pendekar kan ya diisi di luar kota, diisi pendekar itu bayarnya sekian juta pakai gotri itu ya. Sama pisang kasih gotri 5 pisang itu dites sama dia kebal gitu. Lalu bilang gini, ya udah tak datengin aja dianya, tak datengi kan bayarnya 1 juta, tak kasih 5 juta, ayo aku yang baca biar pertamanya tumbul jangan masalah yang baca. Alasannya apa? Kamu jangan mengganggu lah. Nah, ini kan muncul nggak masuk akal kan? Nah, itu nggak satu kali ya, tak datengin buahnya itu. Itu ya itu yang nggak percaya seperti itu buahnya. Apalagi di dunia TikTok sama di dunia maya dan YouTube buahnya orang jual ini ilmu kebal, ilmu ini itu yang nggak masuk akal. Aku yakin kalau tak tes pasti bakalan robek itu tangannya. Pasti 100%. Tapi anehnya kadang-kadang ngeyel gitu. Kadang-kadang kita ini kan udah syuting ya, ngeyel, oh nggak percaya coba di tes itu ada. Berani ya pendekar sosmed itu ada, iya pendekar sosmed. Kadang-kadang gini, TikTok tuh repot ya dia. Ada orang yang ngomongnya gini terus aku balas. Kamu jangan pernah pendekar seperti itu adalah makhluk. Cuma kok nggak terbaca ya. Di HP ku ada terus HP ku satunya nggak terbaca. Karena di situ sama dia sudah dikasih warning, block word. Artinya ada misalkan contoh, kalau bohong, ya itu sudah diblok tuh kalimat itu. Jadi pada saat kita ngucapin bohong, ya tidak ada kalimat tersebut. Sering seperti itu. Kalau di YouTube aman. Ya poinnya, Siap. saya setuju ya karena dari dulu memang saya percaya ilmu selamat. Iya, saya percaya. Iya. Makanya utamakan selamat. Iya, itu kan filosofi. Iya. Karena selamat itu kan nggak harus kita punya baju besi untuk melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi kan dari tutur kata terus. Berhubung seperti saya bilang, walaupun saya kenal barusan tadi sempat saya bukannya saya emosi, enggak pengen mendengar secara langsung karena kita
artinya dengan saya ngomong seperti ini ya saya memposisikan diri saya sebagai seorang sahabat. Ya, bukannya saya bukannya saya mau ikut campur urusan Gus Metal, memberantas dan lain sebagainya. Justru saya setuju, karena juga saya sering menyampaikan hal-hal seperti itu. Tapi kembalikan lagi, karena mungkin saya punya anak, punya istri, ya kan, mungkin saya tidak sefrontal yang Gus Metal lakukan. Nah, karena saya sebagai memposisikan sebagai sahabat, apalagi teman-teman Gus Metal juga kan banyak sebagai seorang praktisi. Banyak ya. Artinya dengan membuat video-video yang sifatnya kontra, apa nggak berpikir itu menyakiti mereka? Ini kita ngomong berdasarkan pertemanan ya, bukan oknum A, B, C dan lain sebagainya. Jangan lihat dari posisi saya, tidak. Karena saya sebagai konsultan spiritual. Konsultan spiritual berarti hanya sebatas penasehat spiritual. Kalau konten ya namanya konten Iya. batas itu. Nah, memposisikan diri seperti apa sih? Yang kayak itu maksudnya. Ya itu. Satu sisi Gus Metal memberikan edukasi bagus. Iya. Ya kan. Tapi satu sisi Gus Metal kan hidup di dunia supernatural dan praktisi. Iya. Apalagi yang dilakukan, contoh Baygon, walaupun semua ada ilmunya, minum air keras dan lain sebagainya, semua ada ilmunya, ya kan. Memposisikan mereka itu ya bisa dibilang kita semua juga mantan oknum lah. Iya. Yang mana kita pengen berbuat sesuatu hal yang lebih baik lagi. Mungkin ada orang-orang yang baru tergoda nih dengan hal-hal jelek yang sudah pernah kita lakukan dan sudah kita tinggalkan. Nah, cara mengantisipasi terus berpikir untuk tidak menyakiti itu bagaimana nih? Saya pengen tahu. Menyakiti itu nanti kita kayak apa itu? Kayak misalkan kan video-videonya Gus Metal nih pro kontradiksi kepada ya bisa dibilang ya teman-teman Gus Metal juga, ya kan? Iya. Gimana antisipasi gitu? Apakah mereka nggak komplain gitu? Kayak yang kita bisa pukul mentangan gitu kan? Gimana? Yang kita grebek gitu kan? Maksudnya main tangan atau gimana ya? Bukan. Misalkan gini, contoh, kontak nggak ada nih. Oh iya. Tapi ada teman Gus Metal yang melakukan hal seperti itu. Iya. Kebal nggak ada nih. Tapi ada teman Gus Metal yang melakukan itu. Nah, cara mensiasatinya bagaimana? Apakah dari sekian video yang udah dibuat, kita ngomongin teman ya, bukannya ngomongin orang lain ya? Iya. Ada nggak yang pernah komplain sama Gus Metal? Banyak yang komplain seperti itu, nggak satu orang. Terus antisipasinya seperti apa? Tak biarkan, malah aku bersyukur nggak berteman seperti itu, nggak masalah. Banyak. Dan reaksi mereka itu? Ketemu aku ya diem, tapi dalam itu nggak masalah. Aku bersyukur nggak punya teman itu, biarin, temenku juga banyak. Ya. Bahkan aku bilang gini, kalau kamu bertemu dengan sadar, panggil gurumu, tak gituin, tak kasih hadiah, tapi nggak kosong, tak kasih hadiah gitu. Tapi ya alhamdulillah sih dengan aku ngomong seperti ini nggak percaya santet, banyak netizen yang percaya, yang 80% lah percaya sama aku. Ya karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang sifatnya mengakui ya gue sakti, misalkan seperti itu. Akhirnya kan secara sistematis otak itu akan mempengaruhi pola pikir. Nah, itu yang mungkin saat ini apa ya? Ya orang itu tidak pernah lepas dari dunia metafisik. Spiritual ada, ya kan? Supranatural ya ada. Ada tuh. Tapi kan kembalikan lagi, ya mungkin orang-orang yang mumpuni hal seperti itu tidak mau dilihat oleh halayak ramai. Iya. Setuju nggak sih? Seperti yang saya sampaikan, misalkan orang yang memang menggeluti supranatural, ya dia lebih baik menyingkir dari keramaian dan dia tidak mempublikasi dengan apa yang dia bisa. Setuju itu. Setuju. Tapi berarti percaya dong adanya kemampuan itu. percaya. Percaya, 100% percaya. Walaupun mereka tidak menampakkan diri di Iya, sosial ada, media. percaya.
Berarti ini bukan penghinaan opini ya Gus, maksudnya saya sebagai praktisi juga, namanya sharing, betul nggak? Satu sisi Gus praktisi, udah gitu sama-sama di perkumpulan. Seperti saya sampaikan, kenapa kata saya? Karena meta konflik ini kan banyak di sosial media nih Gus, ya kan? Saya cuma pengen tahu apakah Gus Metal ini memang membuat peta konflik hanya untuk menaikkan subscriber. Saya ngomong gitu. Atau memang mau memberikan sebuah edukasi untuk khalayak ramai ini, ya ini loh spiritual yang benar, ini loh metafisik yang benar, bukan hanya sebatas jagoan sosmed, mampu misalkan menggandakan uang. Kalau saya itu hal seperti itu udah saya bahas berkali-kali, ada yang namanya menggandakan uang. Tapi masih sampai detik ini masih orang percaya. Bahkan ada orang yang mencatut nama saya. Pinternya dia menghubungi nomor yang salah. Nanti setelah dia sudah transfer uang, dikasih alamat ke kita. Akhirnya enak kita nyampaikannya. Pada saat menghubungi nomor ini, rekeningnya ke siapa? Terus kenapa nomor yang pertama dihubungi nggak dihubungi lagi? Kenapa justru nyari alamat yang benar? Gitu. Ternyata ya benar, kena tipu karena masalah pengadaan uang. Nah, hal tersebut juga saya bilang itu seperti mata kecepatan tangan. Bahkan ada yang dimodifikasi penggandaan uang seolah-olah ya itu dari atas, mungkin dari tanah dan lain sebagainya gitu. Nah, berarti poin yang saya dapetin di sini, Gus Metal bukannya tidak percaya dengan dunia supranatural, percaya, hanya saja yang saat ini rame di sosial media tidak percaya. Setuju? Setuju, iya. Dan saya tidak mencari subscriber, tidak. Memang niat saya membantu masyarakat juga, nggak mau punya subscriber, tidak. Bahkan banyak teman yang menawarkan begini, terus ngomong buat konten ini, nanti subscriber pun tak kasih, tidak mau. Yang penting aku membantu masyarakat biar subscriber itu sedikit gak jadi masalah. Makanya seperti saya sampaikan tadi, apakah ini meta konflik yang dibuat atau memang meta konflik yang berdasarkan pemahaman untuk diberikan ke khalayak ramai. Iya. Makanya saya lihat ini memang meta konflik untuk apa ya? Untuk pemahaman. Kan beda ya, Gus. Mungkin ya Gus Metal juga mengenal TikTok, sarana TikTok, aplikasi YouTube dan lain sebagainya. Banyak tuh meta konflik yang dibuat, tapi seolah-olah untuk menaikkan dirinya jatuhin orang lain. Ada gitu. Banyak Gus. Jadi saya lihat ini tidak seperti itu. Makanya saya penasaran, pengen tanya secara langsung, apakah hal seperti itu sesuai dengan ekspektasi saya atau keraguan saya, dan ternyata sudah terjawab. Mungkin dari Gus Metal sendiri ingin menyampaikan apa buat viewer saya di rumah? Ya, viewer Kipran Lewu tetap aja ikuti Kipran Lewu dan juga ikuti Metal Resek. Jangan lupa tuh subscribe Metal Resek, karena nggak hanya sebuah tayangan, nggak hanya sebuah tontonan bisa menjadi sebuah tuntunan. Ambil yang positif, buang yang negatif. Saya Kipran Lewu, saya Gus Metal. Perbanyak amalmu, perbanyak sholatmu. Salam dari saya, Metal. tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.